Wal waliyulan utawi kekasih Allah ikulah Buddha mesti apa ayu fahimahu ing yen to mahamake sapa mahamake ing wali sapa Allahu Gusti Allah awalan ing dalem kawitane mahamake ilmal hakikati kelawan ilmu hakikat ilal makrifati maring makom makrifat. Para kekasih Allah itu Pak, sebelum beliau menyampaikan ilmu hakikat itu terlebih dahulu Allah sampun memahamkan dateng piyambake tentang masalah ilmu hakikat di alam makrifat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan sebuah tausiah dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid atau Kuson dari Mojokerto. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa memberi manfaat bagi kita dan bisa menjadi pencerah perjalanan kita hidup di dunia dan di akhirat kelak. Semoga Kiai Haji Mukhlason Rosyid senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberikan umur yang panjang sehingga dapat selalu membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang dimaksud mencintai Allah dan pada akhirnya dimaksud mencintai Rasul itu bukan sosok, bukan sosok lan figur, akan tetapi patuhnya kita sebagai umat menjalankan apa yang sudah Rasulullah risalahkan, yang tertuang sebagai teladan. Itulah sesungguhnya cinta itu. Sebab jikalau kita mencintai sosok, maka kita tertipu. Mana letak tertipunya? Mati. Sosok itu sesuatu yang bisa fana. Tatkala kita mencintai sosok, maka tertipulah kita. Makanya jikalau ada suami atau istri mengatakan cinta yang sebenar-benarnya, kok ya cintai nang figur, maka itu bohong. Cinta itu bohong. Cinta yang sebetulnya cinta adalah patuhnya apa yang sudah suami tetapkan. Apa yang sudah suami teladankan, yang suami teladankan itu atas dasar perintah Allahnya. Jadi bohong nek ono kalau ada seorang istri atau suami mengatakan cinta kalau terhadap sosok itu bohong. Atiullaha, kau dikatakan cinta kepada Allah beneran kalau kau cinta pada Rasul. Yang dimaksud cinta pada Rasul bukan sosok, patuhnya kita di dalam olehnya menjalankan risalah dan teladan beliau. Satu contoh,
Rasulullah memberikan satu teladan bahwasannya sebelum kau meninggal laksanakanlah pertemuanmu terhadap Tuhan. Jikalau ini diabaikan, walaupun kau lesan berkoar-koar mengatakan aku cinta Rasul, itu sebetulnya bohong. Ngerti bohong? Bohong itu ngapusi. Sama antara suami dengan istri. Kalau sudah ditetapkan untuk hatinya itu ke Allah, lah kok si suami atau istri itu nyeret-nyeret nanggonin dunya, berarti cintane bohong. Makanya ada satu bahasa sindiran di dalam tasawuf, cintailah suamimu karena Allah, cintailah istrimu karena Allah, bukan sosok. Kalau sosok, nyun sewu, ya kalau umur 20, 25, 30, mentok 40, sik gagah, sik ayu. Wis pokoknya serba menyenangkan. Coba kalau sudah kita itu berumur 70, 80. Buyar wis. Loh, itulah satu bukti bahwasannya yang namanya cinta itu bukan sosok. Allah katakan, barang siapa yang patuh dengan aturaku yang kulewatkan terhadap Rasulku, maka ikulah hamba-hamba yang kuhendaki untuk bisa bertemu aku. Makanya Kanjeng Nabi dawuh yang menirukan dawuh Allah dalam Al-Quran, fattabi'uni, ikuti apa yang menjadi teladanku. Dalam Al-Quran itu Bapak Ibu, yang paling menyolok teladan Rasulullah itu adalah yarjullaha. Ada keinginan hati untuk mendekat dan bertemu Allah. Ini biar jenengan tahu, cinta sak temene cinta iku sing ya apa. Bukan cinta karena tubuhnya koyok leneng niku ngoten ya. Ngerti leneng? Langsing koyok Mbak Yesi. Nah, mboten. Buyar Pak nek awak dhewe ku mencintai sosok. Buyar. Pun berkenaan dengan cinta, maka dalam kesempatan malam hari ini kita akan bicara apa yang menumbuhkan cinta yang sejati itu. Apakah cinta itu diajarkan oleh orang-orang yang mencintai sosok, ataukah mengajarkan seseorang yang mengajarkan cinta itu dengan cinta yang sebenarnya? Cinta yang sebenarnya berarti patuh dalam satu kebenaran. Itulah cinta yang sebenarnya. Ini masih kisaran kita bicara tentang ilmu hakikat. Beda antara ilmu hakikat yang disampaikan oleh seseorang yang dapat mandat lan izin dari Allah, dan ilmu makrifat, ilmu hakikat yang disampaikan oleh seseorang yang belum dapat izin dari Allah. Iki laksana ngajari cinta
sing ngerti sak temene cinta dan mengajari cinta sing gak ngerti sak temene cinta. Akhirnya ya kita disuruh mencintai sosoknya. Akhirnya nggih ketipu kita. Pun qala musannifu rahimahullah, dawuh sapa Kiai Musannif di dalam hikmah yang ke-198. Idza bulligha, tatkalane den tekaake tumekaake. Apa sing den tumekaake? Ilmul haqiqati, ilmu hakikat. Apa ilmu hakikat itu? Ilmu yang mendidik hati, khusus hati kita, bagaimana cara untuk mencintai Allah dengan benar, bagaimana cara kita untuk bercinta terhadap Allah dengan benar. Walam yanal, sedangkan orang merkoleh sopo ya sopo wong idznan ing izin minallahi saking Allah Ta'ala. Ketika kita diajarkan oleh seseorang tentang ilmu hakikat untuk mencintai Allah, dan orang itu belum dapat mandat atau izin dari Tuhannya, bagaimana? Bagaimana jadinya ini nanti? Ringkes kata, yang jenengan ya bakal mencintai sosok, ya seperti sing sering didawir-dawirno ning jaba kae to. Apabila kau tidak menghormati, memuja, memuji dzurriyyah Rasul, kau tidak akan dapat syafaatnya. Sebab lewat akulah sebagai dzurriyyah, katanya kau akan mendapatkan syafaatnya. Nah niki arahnya itu kita disuruh muja figur. Arahnya di situ. Iku nek monggo Ponpes Jaya Baru Mbuak Pok. Ngerti Mbuak Pok? Mbuak Pok wis gak jamane cong niku wis. Umat iki wis padha cerdas. Ngoten. Rubbama barozat, terkadang terlahir opo al-haiku, opo al-haqaiku, piro-piro ilmu hakikat. Oleh terlahir maksumatal anwari, khali ketutup piro-piro cahaya makrifati. Idalam yu'dan ngunumang tatkalane durung dan diidini lakam maring sira fiha ing dalem haqaiq bil adhari kelawan sejatine, bil adhari kelawan nyatane. Terkadang Bapak Ibu, ilmu hakikat itu kita terima yang bersumber dari cahaya makrifat yang tertutup, artinya tidak bersamaan dengan nur makrifat. Sumbernya tidak dari nur makrifat yang ada di dalam hati, tapi sumbernya dari kitab niki atau jarene ulama iku. Tapi yang bersangkutan, orang yang memberikan itu tidak pernah dia itu masuk di alam musyahadah.
karena tidak dapat izin dari Allah. Lah terus bagaimana? Yasiru dadi apa nuru ilmil hakikati, cahayane ilmu hakikat iku mudliman. Dadi nopo? Dadi peteng. Dadi ilmu hakikat itu mestinya sebagai pembuka hati iku bisa untuk laku kholwat, selanjutnya masuk di dalam kekholwatan nur makrifat Allah nyalakan, iki malah ndak, malah tidak. Jadi ilmu hakikat itu malah justru metengke, menggelapke hati sampean kali kula. Buktine napa? Jenengan didorong untuk mencintai sosok, mencintai sosok, dan itu ciri daripada kalau tauhid hakikat itu belum murni, belum murni, masih ada kepentingan. Contoh, misalnya saya ngedekno pondok yayasan. Nah di situ ada kepentingan hatiku yang umat tidak mengerti. Apa? Pertama, supaya pondok iki akeh santrine. Sampai-sampai saya mencari amalan supaya santrinya banyak. Bapak Ibu, hanya karena semacam kepentingan seperti inilah, jelas itu salah satu tanda apa ilmu yang muncul dalam diri saya itu bukan dari hati yang bersinar, akan tetapi dari akal yang kotor saya. Akhirnya ngotori hatiku, ngotori hatiku. Kalau hatiku terkotori, maka otomatis Allah tidak akan pernah memberikan izin terhadap diri saya untuk melepaskan ilmu hakikoh, ilmu hakikat. Enggak. Artinya Allah tidak akan pernah memberikan izin tatkala ilmu itu saya lepaskan dari cocot saya. Nggak bener toh? Nah ya, kamu kok guyu? Oh, bener kok guyu? Maka itu tidak akan menjadikan samiin pendengar itu manfaat. Nggak bisa. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Yang kedua, menjadi satu kebanggaan dalam hati saya. Kalau hati saya sudah berbangga-bangga karena ilmu itu juga tidak akan pernah bermanfaat. Inilah Bapak Ibu tanda kalau saya itu belum ada mandat izin langsung dari Allah untuk melepaskan ilmu hakikat. Mestinya ya, saya terlebih dahulu sebelum buka pondok, sebelum menerima santri, wadah di dalam hati saya harus kami bersihkan terlebih dulu dari kepentingan apapun. Mestinya gitu. Supaya apa? Apa ilmu hakikat itu yang muncul dan timbul itu bersumber dan berdasarkan nur makrifat. Kalau ilmu itu sumber dari nur makrifat di dalam hati seseorang, siapapun panjenengan, mesti gak kadik kita bicara, mungkin kita bahasa mesti bermanfaat bagi orang lain. Termasuk salah satunya paham
Salah satunya dalam hati ini yang mendengarkan itu ada rasa keinginan untuk mendekat pada Allah. Masalah ya ilmu tapi menyeret, mendorong hati Anda untuk bisa mengesahkan Allah, untuk bisa mendekat dan bertemu Allah. Itulah yang namanya ilmu hakikat di dalam makalah ini. Waman lan utawi sabane wong iku lam tatamah, durung sempurna apa sifatuhu piro-piro sifatiman, walam yanalan durung merkoleh sapa man idnan ing idin minallahi saking Allah libayani ilmil hakikati krana arai jelaske ilmu hakikat ya faidan mongko dumadaan faida bayanahu mongko tetep meksa sapa man olehnya menjelasake keliru niki niku kudune kanggo pulpen ana pulpen ada iki waman wa idza ngoten bukan faida wa idza lan isih tetep sapa man bayanahu ing oleh jelasake manhu ing ilmu piye nek dipaksa ae ya dohara mongko mesti apa nuru dzalikal ilmi
cahayane mengkono-mengkono ilmu iku mudliman, dadi peteng utawa mbengongno. Ngoten. Yang dimaksud daripada kalimah ilmil hakikat adalah ilmu yang menghantarkan Anda untuk kemakrifat Allah. Dan barang siapa yang belum sempurna sifatnya, belum sempurna sifatnya maksudnya apa? Ngeten. Atine menungso niku Bapak Ibu, mayoritas iku bersifatkan basariah. Apa basariah? Sifat yang kedorong oleh nafsu dipaksa untuk ngaku. Iki berarti lam tatamah, sifat yang belum sempurna. Berarti apa? Berarti membawa sifat hayawaniyah iki. Menungso niki. Karakter hati kita pasti condong terhadap selain Allah, wong basariyah. Inilah yang dimaksud lam tatamma sifatuhu, berarti belum sempurna sifatnya. Artinya iki kongkon diperintahkan untuk nyempurnaake. Artinya apa? Sifat basariyah yang muncul dan timbul dalam hati Anda ganti dengan sifat basirah. Loh, sifat basirah sifatnya Gusti Allah toh? Iya. Artinya ngeten. Hanya dengan Anda melakukan sering khalwat dengan kunci zikir itulah nanti sifat basariyah dalam diri Anda diganti Allah sifat basirah. Bukan lantas Anda ngaku-ngaku sebagai Tuhan, enggak. Loh, katanya enggak boleh menungso iku memegang sifatnya Allah. Sifat hakikatnya menungso dengan sifat hakikatnya Allah berlawanan. Loh, bener. Nah, itu tadi kok durung sempurna alias biar diganti Allah. Ngeten loh. Selama menungso iki masih bersifatkan hatinya basariyah, ini dikatakan manusia itu belum bertemu Allah. Sehingga tatkala jenengan mengikuti teladan Rasulullah yaitu mendekat dan bertemu Allah, ada kiat-kiat yang harus kita lakukan. Apa? Ilmu, lalu amal, istiqomah. Ketika saat jenengan melakukan perbuatan tiga hal tadi, maka Allah akan mengganti sifat di dalam hati Anda basariyah diganti sifat basirah. Kalau sifat basirah yang muncul dalam diri Anda, maka yang kelihatan Anda adalah ketuhanannya. Kalau yang kelihatan ketuhanannya, bagaimana mungkin dikatakan Anda ngaku Tuhan, lawang Anda sudah dihilangkan. Yang disebut bertemu Allah itu Bapak Ibu, bukan seongkok hamba, ruh ini bertemu Allah, ketemu plek dua hal, bukan. La ibsarun wa mubsarun wa basarun, itu di dalam makalah lain beliau mengatakan yang disebut bertemu Allah itu yaitu orang yang sudah kefanaan orangnya. Akhirnya apa? Sifat basariyah yang ada tadinya dalam diri Anda itu tidak ada, diganti Allah sifat basirah. Nah, ini kebenaran yang ada di dalam hati Anda. Sebagian ulama ahli tasawuf nek iso ojo ditokno bahasa aku Allah. Nah, aja masalah engko sing abang kupingi ku golongan wong golongan orang yang tidak bisa menerima.
Nek bahasaku wajib, tapi syaratnya kudu diproses. Iku mau lho, kefanaan wonge mau lho. Bagaimana kalau yang sudah fana itu dikatakan dia yang melakukan? Wong fana kok. Yang melakukan sebetulnya adalah ya yang kekal itu. Ini nek sik durung paham ya Mbah. Bon, lanjut. Kalau kita memaksakan diri Bapak Ibu untuk menyampaikan tentang ilmu hak, sementara kita belum dapat izin dari Allah, apa jadinya? Doharo nuru dalikal ilmi iku mudliman. Jadi gelap. Maksudnya gelap, umat iki gak tambah paham, tambah ndase ngelu ngoten. Loh, tanda-tanda kalau sudah diizini Allah bagaimana? Sederhana. Dari hati penyampai. Itu jelas, Pak. Duduk di tajalli. Jelas. Kalau diduduk di tajalli iki bersifatkan khos, mboten saged. Mboten saged. Sebab tidak bisa dikontrol. Mboten saged dikontrol. Wong diduduk di khos kok. Ati saakali iki wis sudah tidak ada kaitannya dengan urusan dunia, makhluk sudah enggak. Sukmo lan sakroe iku sudah ada di singgasana Allah, paribasane ngoten. Ya mboten saged terkontrol. Jadi nek ditakoki, "Son, sapimu mana piro?" Jawabku, "Wetengku lho saiki luwe." Lu gak nyambung toh ya? Gak nyambung. Beda dengan mereka yang duduk di tajalli yang Allah menempatkan di khawasul khawas. Maka apa segala ilmu hakikat yang muncul dari hati dari lesan seseorang mesti bersumber dari hati yang bersih. Inilah nur ma'rifatnya, karena menyala maka muncul keluar dari hati yang bersih seperti ini, maka lesannya pun terjaga. Lesannya pun terjaga, artinya terjaga, dia tidak akan mengatakan apa yang tidak ada di dalam hati. Li'annahu, karena saat temene ilmu hakikat iku yakhruju metu apa ilmu milisanin saking siji lesan, qalbuhu kang utawi atine man iku mahjubun, ketutup bi ghairillahi kelawan sakliyane Allah. Mengapa dikatakan mudliman ilmu hakikat itu? Karena ilmu yang muncul dari lesan seseorang ini yang hatinya tertutup perkara selain Allah. Yaiku mau Pak, ada kepentingan lain. Karena duduk di takholi, kepentingan lain. Mbuh iku mang dipuja, pengin dipuja, ansak piturute. Ya niku sing nutupi atine si man tadi. Si mu'alim iku ketutup. Mu'alim itu adalah orang yang mulang, orang yang menyampaikan. Jadi hati mu'alim itu ditutup oleh Allah dengan sesuatu selain Allah. Apa? Ya seuga kepentingan mau. Wis macem-macem. Yaiku sing dadekno sebabe ilmu hakikat iku dadi mudliman utawa suram. Wa qalbuhu lan utawi atine wong kuwi mang mu'alim iku maghsyun diliputi bima kelawan apa yukhaliful haqiqati kang nulayani ilmu hakikat. Hatinya dia itu diliputi sesuatu yang bertentangan dengan ilmu hakikat.
Bapak Ibu, mboten saged elos, Pak. Dawuh-dawuh yang muncul dari muallim itu mboten saged, tidak bisa. Los itu mboten nggak bisa. Karena apa? Dia duduk di tempat yang mamang, asyak. Iki bener tak gak ya? Lah wong aku dhewe gak tau matek. Matek iku bener ta? Nek matek iku kaya wong turu terus tangi, terus endi aku iki? Endi anakku? Kok peteng. Lah wong aku durung tau matek. Ya apa iki olehku jelasno ya? Bingung. Hati anak wong cerita, sing cerita iku durung membuktikan dia badi cerita. Cerita ndugi pundi? Ndugi wong liya. Ndugi kitab. Niki lho kitab niki lho. Ndugi kitab. Dadi mboten saged elos. Tidak bisa menjelaskan apa yang dimaksud daripada inti kitab itu. Padha Quran yang ngoten. Sampai jelasno isine Quran. Dari sisi tajwid wis bener. Dari sisi muhakamah tafsir sudah benar. Tapi Anda kitab di dalam diri Anda belum terbuka, maka nggak bisa Anda akan menyampaikan dengan benar. Al-Isra ayat 14 dibuka. Kemarin ada yang tanya waktu di Banyuwangi. Al-Isra 14 Gusti Allah dawuh ngene. Iqra Muhammad, bacalah kitabaka. Kitab sing ana dadamu. Apa gak bingung, Pak? Wong syariat digenek ngono. Ana kitab ning dada gambar susu pentil iki ta. Engko tafsirane ngono. Akhirnya kitabnya apa diunyet-unyet. Prakteknya diunyet. Iki soro iki. Di situ Allah jelaskan, katakan Iqra wacanan Muhammad kitabaka ing kitab ira, maksude ai fi qalbika ing dalem atimu, fi sudurika ning jero dadamu. Mboten tulisane dadamu teng mriki, Pak. Mboten enten. Bagi kita yang ada di hukum am, yuk kitab-kitab niki. Kitab-kitab niki, kitab Al-Qur'anul Karim. Ya tulisan niku. Coba jenengan kalau sudah tahu kitab di dalam dada diri Anda, Allah akan membuka dan memberikan tahu dan mempelajari kitab itu bagi seseorang yang Allah kehendaki, yaitu hanya orang yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Mereka yang tekun olehnya khalwat dan zikir, disitulah nanti akan Allah buka. Karena buka iniku dengan las sing ribuan watt. Ribuan watt itu ya Pak. Wis berjuta bermiliat-miliat watt. Apapun nek kena iku las, ngerti las Pak nggih? Niku lho. Nang bengkel-bengkel nih lah ana las ah. Ada las sing kanggo nepukno nyambung besi, macam-macam. Niku namanya las. Mbuh bahasa Indonesiane apa iku? Mbuh colokan, mbuh ya apa gak ngerti ya. Pokok las. Apa yang dimaksud las iki Pak? Ternyata apa? Yang dimaksud ketika saat mi'rajnya Kanjeng Nabi ribuan cahaya. Bahkan berjuta, bermiliat-miliat cahaya. Siapa yang kena cahaya ini merotol. Hancur sudah. Makanya malaikat Jibril dawuh ngeten dateng Kanjeng Nabi Muhammad. Ketika malaikat Jibril buruk itu disuruh wis apa jenenge ngenteni Kanjeng Nabi Muhammad di sab ndukure sab langit 7 wis Muhammad aku gak kuat ngentutno lakumu iku ana kono
Cuman aku pesen situ ae iki lho, wacanen. Bacalah at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Sebab nanti selepas itu ada ribuan cahaya yang akan menghanguskan dirimu. Itu adalah penghormatan, Mbak. Salik yang ngunu. Salik ini kalau tidak ada penghormatan kepada Allah, ibarat kita mlebuning omai tiang rumahnya orang, kalau tidak nggawe penghormatan rupa salam sampurasun, paling tidaklah kula nuwun wong Islam assalamualaikum, kok ya langsung ndelonyor mlebu, dapat izin mboten? Mboten dapat izin. Sing ya digurak sampean, diusir. Sing untung Pak nek diusir tok, sing nemen iku diteriak maling, banjut kabeh sampean. Rasulullah juga seperti itu. Untuk mencapai supaya sidratul muntaha, kesadaran notok, Anda harus memakai penghormatan. Apa penghormatan Anda kepada Allah? Adalah zikir sirul asrar. Ya niku zikir yang menafikan seluruh keakuanmu sebagai makhluk dalam hal wujud, dalam hal apapun. Setelah itu ainul basirah, menetapkan hakul basirah, menetapkan kewujudannya Allah. Itu penghormatan laksana. Baru tengeriku bisa dikatakan bisa masuk di dalam alam yang alam itu tidak ada siapa-siapa kecuali aku, kata Allah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi si mu'alim di sini posisinya hati itu masih belum sampai pada Allah. Dipaksakan untuk ilmu hakikat itu dikatakan, dijelaskan, maka itu tidak menjadikan baik pada orang lain, malah menjadikan orang itu bingung. Seperti halnya orang bercerita, akan tetapi ceritanya itu tidak dari sumbernya, tapi ceritanya dari nafsunya. Fala yafamuhu, akibate orang dadekno faham. Ngono. Fala yafhamuhu, mongko orang dadekake faham ing ilmu sapa asamiu wong sing ngrungu. Justru ilmu itu nanti tidak menjadikan faham terhadap yang mendengarkan, bal yungkiru, balik ingkar sapa sami, wayar fudu lan balik nolak sapa sami. Artinya ngene, nek ilmu hakikat ini tetap kita paksakan untuk keluar, sementara tidak dibarengi dengan nur makrifat di dalam hatinya mu'alim, maka para pendengar tidak hanya dia itu tidak faham, akan tetapi dia juga menolak, bahkan ngingkari kebenaran tersebut. Berarti kita harus lebih berhati-hati, ngoten lho. Ketika ketika dalam mulut kita itu menyampaikan hal itu. Intinya wajib hati kita untuk duduk di tajalli terlebih dahulu, barulah ilmu yang muncul itu akan menjadi ilmu yang kebenaran atau ilmu yang membikin hati orang itu ayem, padang, tentrem, mekaten. Wal waliyulan utawi kekasih Allah, ikulah Buddha mesti opo ayu fahimahu ing yen to mahamake sapa
mahamake ing wali sapa Allahu Gusti Allah awalan ing dalem kawitane mahamake ilmal hakikati kelawan ilmu hakikat ilal makrifati maring makom makrifat. Para kekasih Allah itu Pak, sebelum beliau menyampaikan ilmu hakikat itu terlebih dahulu Allah sampun memahamkan dateng piyambake tentang masalah ilmu hakikat di alam makrifat. Ibaratnya kula akan cerita Pak, dek wingi niku kula ning Banyuwangi ngliwati gunung namane Gunung Kumitir. Ngertos nih Gunung Kumitir? Wong Banyuwangi paham. Orang Jember paham. Duko itu masuk wilayah Jember napa wilayah Banyuwangi niku? Wilayah Jember nggih. Ngoten. Sampeyan tak critani, Pak. Dalan ning kono iku menggok ngeten. Menggok. Mobil iki nek arepe nyalip ya. Harus tahu di depan itu banyak mobil atau enggak. Pas tikungan, menurut teori gak boleh nyelip, gak boleh nyalip, karena tidak tahu di depan ada mobil. Artinya apa Pak? Aturan sing bener nyalipo, nek ning ngarep nggak ada bahaya atau nggak ada mobil. Andai kata mobil ada, Anda perkirakan bisa nututi, apa bisa nututi Pak? Bisa melewati, sehingga tidak merugikan pengendara yang lain. Mboten merugikan, kan ada Pak nyelip merugikan itu ada. Sampai bengok-bengok supir sing disalip, ada ngoten, sampai dipisui. Lah piye nyalip sret gak nutut langsung ngobek ngiri. Sing mburi kan apalagi muatan ya soro Pak. Loh, itu berarti Anda tidak punya adab tata krama. Lah ngene iki salah. Ambil nyalip-nyalipo ketika saat kondisi aman itu. Artinya apa? Para wali Gusti Allah statementnya ketika saat sebelum beliau menyampaikan tentang ilmu hakikat, beliau itu sudah ditaklimi Allah langsung di dalam makom makrifat tentang ilmu hakikat ini. Beliau sudah diajari oleh Allah ketika saat di alam atau di makom makrifat. Sebab siapapun diri Anda jikalau sudah ditarik Allah di alam makrifat, seluruh ilmu rahasia yang bagaimana selembut apapun itu diajarkan Allah langsung terhadap jenengan. Enak gak repot-repot sampai iku sinau. Sing penting sekarang kuncinya Anda itu sudah tahu bagaimana cara untuk masuk ke alam kelanggengan, alam musyahadah. Urusan ilmu ala Pak, wis kok sampean ngerti dhewe, tahu sendiri di dalamnya itu wis ngilmu sing gak iso sampean hitung di situ. Langsung jenengan akan difahamkan oleh Allah. Ya inilah dalam makalah nanti 200 berapa nanti disebut ilmu laduni. Ilmu laduni ku ilmu sing ilat muni dhewe. Laduni ilat muni ya iku mau. Gak usah sampean khawatir aku gak ndek bekal ngilmu, enggak. Sekarang sing penting piye carane jiwamu itu ditarik Allah dalam kesadaran. Otomatis sampean harus memegang wasilah yang disebut sebagai zikir tersebut. Pun hatta yasiro wali mau mesti diajarke Allah di dalam
makom ma'rifat terlebih dulu sebelum beliau itu menyampaikan. Hatta yasira sehingga dadi apa ulaikal ilmu mengkono-mengkono ilmu iku yakinan wa nuron lahu. Jadi sebuah keyakinan yang tidak bisa dirubah menjadi cahaya yang menyinari hatinya dan juga terhadap samiin. Ngoten niku. Jadi tidak hanya untuk dirinya tapi untuk orang lain. Ibaratnya gini, ana wong wuta nggawa oncor. Dhek lak mboten ketinggal to, Pak ya. Tapi manfaate orang lain. Iku mending. Ada orang buta tapi aweh pepadang menyang wong liya. Nah, bener dia itu nggak tahu jalan, padahal menyala ada cahaya, tapi manfaat terhadap orang lain. Akhirnya orang yang mau, mohon maaf, orang yang asalnya tidak tahu sebab nggak ada cahaya, berhubung ada orang buta membawa cahaya, maka orang yang lain yang nggak buta tadi itu tidak nabrak sampean. Paham maksudnya? Jadi saelek-eleke kaya apa, Pak? Orang yang sudah Allah sebut sebagai kekasih Allah pun bisa elek-elek. Ya musyahadatul fana niku lho. Paham nggih? Orang makrifat pada Allah tingkatan sak ndulit. Apa sak ndulit ya? Sak detik apa sak pucuke ilat. Itu manfaati banget itu. Manfaati banget. Walaupun dia tidak bisa melihat jalan, tapi dia memberikan jalan pada orang lain. Artinya apa? Di saat-saat jenengan ngadepi persoalan dunia sing krusial, hati sampai lalai pada Allah. Hati lali. Jadi memang gitu karakter kita kalau masih di fana itu di situ, di musyahadatul fana. Lebih sedikit makrifat pada Allah daripada tidak. Lah, mengapa di sini Allah menekankan terhadap Kanjeng Nabi siang maupun malam Muhammad dzikirku terus laksanakan? Itu tadi, Pak, supaya meningkat ke musyahadatul kamil. Yang kamil meningkat musyahadatul baqa, maksum sudah. Ngoten lho. Nek bicara maksum niku wong syariat mecicil lah. Iku mung Kanjeng Nabi tok lah ngoten nggih. Heeh. Ya ora apa-apa. Ibarat ngene. Kanjeng Nabi lho Pak wis dawuh ngeten. Innama ana basarum mislukum. Nek aku ngombe kopi, awakmu ya kudu ngombe kopi, ngoten lho. Masuk ya kopi kanggo aku tok, ngoten. Ya menimben dikaitno sing sak tremos apa piye ngono. Lah nang ngoten warung kula lak gak payu. Misalnya ana sing ngono. Pun barulah kami bicara secara hakikat. Allah iku mampu membikin hamba siapapun yang dikehendaki untuk menduduki maksum. Hakikat, Pak, mboten ngomong syariat. Karena apa alasan saya? Karena hakikat itu sejatinya Anda cinta, tidak memandang figur, mboten. Memandang ketaatan sejauh mana ketaatan kita terhadap risalah Allah yang dibawa Kanjeng Nabi. Lho ngoten lho. Kalau kita bicara figur, ya ning syariat, yes bener maksum itu hanya pada Kanjeng Nabi. Tapi kalau kita sudah ranahnya ning hakikat, Allah dawuh mayyasha, siapa yang Allah kehendaki.
pun hatta yasirah ngono wis fa idana tokoh mongko tatkalane metu ngetokake fa idana tokoh langka fa ida mongko tatkalane ngetokake sapa wali ya bil kalimati kelawan piro-piro kalimat ya fahimaha mongko dadi faham sapa ha ing ilmu hakikat sapa as-sami'una piro-piro wong sing do ngrungokno wa qabiluha lan bisa nrimo sapa sami'un. Nah, ilmu hakikat yang keluar dari lesannya orang-orang yang sudah disebut kekasih Allah iku bakal menjadikan bisa diterima fahami bagi orang yang mendengarkan dan bisa diterima apa isi di dalamnya. Sebab apa li anahu krana sak temene waline Allah iku qad hasolah wis apa temen-temen wis oleh wis hasil alal idini ing atase izin minallahi ta'ala karena sesungguhnya wali Allah itu sudah mendapatkan izin dari Allah untuk menyampaikan. Tandane piye? Ya beliau mesti atine duduk di tajalli Pak ketika menyampaikan itu. Karena apa? Nur makrifat yang keluar yang membawa ilmu itu. Kalimatuhu tawi kalimai wali iku tajalu qalba jamilan wasakinan dadekake ati iku indah ayem tentrem niku cirine ada di situ. Kalau ilmu ini bisa menjadikan hati sampean iku ayem tentrem maka jelas jenengan iki sudah ditemukan Allah terhadap kekasihnya. Tondo yen iku kekasihnya gak mungkin status kekasihnya itu dibuka Allah, gak mungkin. Al-khulasatu utawi ringkese inna ilmal haqiqati sak temene ilmu hakikat iku yakunu ana apa ilmu hakikat iku asirul fahmi. Sebetulnya ilmu hakikat sesungguhnya itu angel banget fahamane ida sodaro. Mengapa kok angel? Tatkalane metu apa ilmu iku mingkol bin qaidin saking atine wong sing duduk fit takholli ing dalem takholli atau keakuan makhluk. Ilmu hakikat itu akan sulit dipaham, bahkan tidak bisa. Ngoten lho. Tatkala ilmu itu bersumber dari hati seseorang yang duduk di takholli. Sebab orang yang duduk di takholli iku Pak ya, iku sing dibahas iku donya. Sehingga boleh saya katakan bener iku mangkoyo ngaji ngomong iki ngaji hakikat makrifat iku akhirnya digawe topeng ujung-ujungnya duit nah kalah alam ya kalah alam ya seperti itulah kepentingan akhirnya nggih mohon maaf mboten saged dangu ngeten niki. Mboten saged dangu. Dengan sendirinya akan hilang. Ibaratnya pertama viral. Yalah. Mari ngono makpus. Sampeyan delok lagu-lagu sing diciptakno para pencipta niku. Sampeyan tingali. Kalau tidak bersumber dari Quran, entek. Digerus zaman. Kecuali apa syairnya itu bersumber dari Al-Qur'an. Nyuwun sewu kula nggih mboten ngejokno Bang Haji ya. Mboten. Sampai sekarang tak rasakno mulai tahun zaman alitku lho Pak. Terasa hidup lagu iku. Kaya enak nek dirungokne.
Padahal biyen niku Pak ono lagu tren, aja. Tren atau viral pada zamannya. Goyang dompet iku lho, eling sampean. Lak wis viral pola. Nok ndi-ndi goyang dompet entek zamane ya buyar sudah. Coba kalau lagu-lagu yang syairnya itu bersumber dari Quran sampean tingali. Awet. Sejak cilian kula sakniki dirungokno kok ya penak ngono. Apalagi yang mendengarkan itu adalah orang-orang yang hatinya bertauhid. Oh iki karepe. Iki karepe. Misalnya contoh pertemuan. Oh pertemuan itu ternyata ambek Gusti Allah. Mboten pertemuan ambek pacar baru niki donya mboten. Nggih, mboten mawon, gak usah oke-oke. Ana sing takon monggo. Lah sampean lho sampean dina Kemis dek wingi. Ngaji mulai 8:30 sama 8:30. Wis, mriko nang nggone pundi? Jabodetabek mriko. Los ngoten. Ya wis los temenan. Heeh. Kula sampak keturun ning bandara kok. Monggo Pak, nek takok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Gus, saya dari Jember, pinggir Watulo. Nggih. Saya mau tanya, ini terlepas dari seorang mu'alim Gus. Nggih. Cuman kita juga kadang-kadang punya kewajiban sebagai seorang suami Gus. Tadi kan membicarakan masalah suami dan istri tadi. Nggih. Seorang suami itu punya kewajiban membawa istrinya juga pada kebaikan. Yeah. Lah, kemudian ada bahasan tadi itu bahwa kalau belum diizinkan oleh Allah itu kita tidak boleh mengutarakan atau mengajarkan. Konteksnya seorang suami dalam Al-Quran ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, punya kewajiban untuk mengajarkan kepada istri kita bareng-bareng. Untuk kita sebagai suami mungkin ya masih seperti ini, belajar Gus, belajar untuk menuju ke tajalli. Apakah kita dibolehkan menerangkan kepada istri atau mungkin berceritalah tentang bahasan-bahasan yang bisa mendinginkan hati atau bisa membawa istri kita bareng-bareng menuju cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita sudah punya kewajiban itu, kemudian kita belum pernah berbeat atau mungkin ya masih ikut ngaji seperti ini Gus. Ini apakah nanti tidak menyalahi aturan? Yang ketiga, saya kan oleh mursyid saya Yai Muhtarom Jember Yai. Nah, itu insya Allah nanti bulan Januari diperintahkan untuk pergi ke Kalimantan. Mungkin di sana ada mau bangun pondok juga. Saya mohon kepada Gus Mukhlason untuk mengajarkan satu pelajaran yang bisa saya itu dekat, mungkin bukan saya tok ini, semuanya kepengen ya dekat kepada Allah, bahkan kita bisa namanya nyawiji marang Gusti Kang Akarya Jagat ngeten Gusti. Matur nuwun sanget, namung niku mawon ingkang saged kula tanglaken. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan perkaranya boleh dan tidak. Makalah ini memberikan sandaran atau barometer.
jikalau ilmu itu bersumber dari hati, yang hati itu belum memancarkan nur makrifat, mongko dadine zulmatun, dadine suram. Tapi kalau bersumber dari hati yang bertajalli, berarti membawa cahaya kedamaian. Bukan di sini boleh dan tidak diperbolehkan, enggak. Makalah ini menjelaskan akibat dari mu'alim menyampaikan dua hal tadi. Lah, apakah boleh kita sebagai ar-rijal, sebagai suami menyampaikan hal itu terhadap istri, sementara suami itu posisinya hati belum Allah nyalakan nur makrifat? Bukan persoalannya boleh dan tidak. Boleh dan tidak itu hak panjenengan masing-masing. Arahan saya mek ngeten, nur mencorong dan tidak itu yang tahu kan dirinya sendiri. Tandane ya napa? Kalau hati jenengan sudah Allah dudukkan di tajalli, berarti sudah. Ngoten lho. Bukan perkaranya boleh dan tidak. Cuman makalah ini memberikan penjelasan akibat dari mu'alim menyampaikan terhadap sami, pendengar, tatkala hatinya sudah mencorong atau belum mencorong, itu di situ. Bon, satu. Nomor dua, terkait sebelum berbaiat, kami itu ngaji-ngaji yang seperti ini, yang sudah ngaji tapi belum berbaiat. Terus bagaimana nanti ke depannya itu? Ngeten Pak, apa sih baiat itu? Baiat kalau menurut lugot adalah jenengan diikrarkan. Bahasanya cara wong sadurunge agamane Islam, di baiat lewat syahadat, disahadatno iku namanya baiat. Diikrarkan, yang isi di dalam ikrar adalah tidak ada Tuhan kecuali Allah. Iki contoh. Lah, yang kumaksud baiat di sini adalah menyambungkan talinya ruh dengan Allah yang selama ini sudah terputus oleh hawa nafsunya sendiri. Lah, nafsu memutus itu dengan hubbus syahwah. Hati selalu mencintai pacar-pacar baru di dunia ini. Inilah yang menjadikan hati itu, talinya hati terputus, sehingga dianggap penting dan perlu penyambungan tali yang sudah putus. Ini namanya baiat. Yang kedua, yang berhak dan bisa untuk menyambungkan kembali tali yang terputus tidak ada lain kecuali Allah. Dengan prinsip hakikat inilah Pak, semuanya itu yang menjalankan Allah, maka kami merekomkan terhadap seluruh umat boleh jenengan iku secara syariat berbaiat terhadap siapapun, manungso ataupun terhadap nyun sewu ning YouTube sama. Karena apa? Karena yang berhak untuk menyambungkan tali itu adalah Allah. Lah, Allah tidak hanya ada pada diri seseorang, tapi terhadap YouTube pun Allah ada. Sing penting Anda itu sudah paham ketika
sebelum mengucapkan asyhadu terhadap ilallah, ini hati sampean ada rasa sambungan terhadap Allah yang sebetulnya di situ. Itu yang terpenting. Ini maksudnya baiat. Lah, jenengan sudah seringkali memahami tentang masalah syahadat. Cara prakteknya di setiap saat dan waktu itu termasuk cara penyambungan hati sampean datang Allah. Sampun. Yang ketiga, tolong diajari, ditaklimi cara untuk kita itu bisa mendekat dan bertemu Allah. Wis kan bayan ngoten niku. Konten-konten saya yang mungkin jumlahnya saya tidak tahu, yang diupload oleh kru itu semuanya bertajuk giring hati sampean supaya hati sampean itu ada respon untuk keinginan mendekat dan bertemu Allah. Kesadaran yang cepat tergantung jenengan iki mau atau tidak. Kemarin di mana itu ditanyakan, kalau niki pengen, oh ini Jember kalau nggak salah, ini Banyuwangi, di dalu lah Banyuwangi. Di Jakarta ada yang tanya gini kalau nggak salah, bagaimana kami secara teori sudah tahu untuk khalwat pada Allah, ilmunya sudah tahu, bagaimana cara untuk lekas cepat bertemu Allah. Tak jawab nih, jenengan wis kadung takok koyok ngunu ya, padahal sing menentukan cepat dan tidaknya adalah Allah. Udah, baik siang maupun malam, jangan pernah hati kecolongan sedetik apapun, senafas apapun, kecuali Anda harus berzikir sirul asrar. Lah ini sudah saya jawab, kok gak dilakoni? Niku jenenge cara wong niku ngani ngoyo. Takok-takok tapi gak dilakoni, iku jenenge ngani ngoyo. Sampai ada di makalah Pak, entah berapa makalah berapa saya lupa. Ilmu ini tidak boleh dipertanyajawabkan. Ada makalah yang mengcounter seperti itu, tapi bagi saya nggak berlaku sepanjang kita belum paham untuk melakukan. Boleh, bahasa saya boleh, babalah bertentangan. Boleh dengan catatan ya, kita memang betul-betul belum paham. Selanjutnya kalau sudah dijawab maka wajib untuk melaksanakan. Nyun sewu, hukume mangan babi kangge wong Islam haram mboten? Oke, haram. Tapi selain agama Islam mboten. Mboten. Wis, salat 5 waktu hukume wong Islam wajib mboten? Wajib. Kanggo orang selain agama Islam mboten. Berhubung jenengan asalnya tidak paham, maka sekarang tanya terus paham, maka yang asalnya gak wajib tadi ya wis. Paham ya Mas Itulah? Sehingga saya sendiri namun begini Pak, piye ya proses keadaan hati umat ini lekas dia itu sampai pada Allah. Akhirnya hukum sing asalnya itu gak wajib dijadikan wajib ketika saat kita itu sudah masuk di dalamnya. Sebab kalau zikir itu mboten sampean hukumnya awak sampean iku sebagai hukum wajib, maka nanti jenengan kali kula niki nggih sembrono. Rapopo awale iku meksa-meksa nafsu.
Nanti pada akhirnya sing asalnya itu berat akhirnya jadi ringan. Makanya kalau ditakoki piye carane kula lekas ketika pendekatan ini bertemu Allah, yo dzikir itu wadkur isma rabbika bukrata wa asila, siang maupun malam jangan pernah hatimu itu berkomunikasi terhadap siapapun kecuali hanya terhadap Tuhanmu. Carane dzikir itu setiap napas kumandangkan. Ngoten niku nafsune dawuh. Lah gak kerja lakan. Ngoten. Nggih. Ya napa nggih? Kula piyambak nggih momong ya angel. Karepe kene iku ya aja ditinggalno kerja. Satu sisi ya aja kok tinggalno dikiri. Ya wis akhirnya ngeten kula. Mboten repot-repot. Wis terserah Gusti. Karep jenengan sampean dadekno lentu monggo, sampean dadekno undi-undi ya monggo pun namung ngoten mawon. Jadi cara untuk sampean iki diajarkan untuk supaya pendekatan sampean iku lekas sampai pada Allah, dzikir setiap napas iku kumandangno titik pun. Nggih, wonten melih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati mursyid kula Romo Kiai Haji Mukhlason Rosyid, sedaya jamaah ingkang hadir, bapak-bapak maupun ibu-ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya perkenalkan Gus, nama saya Bapak Sunardi dari Kejayan Pasuruan. Man kana fi hadi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma fa adallu sabila. Barang siapa waktu hidup di dunia belum mengenal Allah, sampai akhir hayat bakalan besok di akhirat buta pada Allah. Yang saya tanyakan niki Gus, doa si salik masih menjalani dzikir sirur asror tingkatan syu'aul basiroh rasa Gus. Apa bisa Gus mengangkat roh yang sudah buta di alam barzah sampai ke mengangkat sampai ke alam musyahadah kerajaan Allah Gus? Nomor satu. Nomor dua, si salik menjalani ibadah ghairu mahdoh. Dia masih juga tingkatan zikir sirur asror, masih tingkatan syu'aul basiro rasa. Dalam arti ibadah tersebut ghairu mahdoh itu bekerja Gus. Apa itu sudah dikatakan kolwat Gus, dan sudah dikatakan bertemu Allah. Gitu aja Gus pertanyaan saya Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapapun selain Allah tidak bisa menolong pada yang malakum dzarrau wala naf'an. Kamu sekalian, siapapun, bahkan setingkat Rasulullah, nggak bisa menolong, mensafaati terhadap siapapun.
cuman yang bisa hanyalah Allah. Kalimat niki hanya berlaku bagi hati seseorang yang sudah murni tanpa ada kepentingan apapun. Itulah yang kumaksud orang-orang yang sudah Allah tarik di makom makrifat. Andai kata secara fisik kelihatannya itu figur seseorang yang menolong, tapi sejatinya bukan. Contoh. Abiyasa iku duweni putra, Pak. Sampak yang namanya Pandhawa 5. Ngerti Pandhawa ya? Oke. Kaya sing nyelametno kan Abiyasa. Tapi asline sinten? Pak Dalang. Wong Abiyasa iku seongkok wayang. Ya. Kulit pisan. Enggak iso apa-apa. Artinya apa? Ketika saat jenengan ikut ditolong seseorang atau tetangga, kalau kita memandang makhluknya, mesti kita beriman makhluk itu bisa menolong. Tapi coba sedikit aja kita melihat siapa di balik itu semuanya. Kalau kita beriman bahwasanya malakum dzarra wala naf'an, iki ayat Quran mengatakan bahwasanya makhluk itu bisa menolong, berarti kita mengingkari ayat ini. Kalau kita beriman selain Allah itu bisa memberikan manfaat atau bisa mendatangkan mudarat, maka nabrak dengan ayat ini. Rasulullah pun memberikan satu pernyataan dalam hadis sahihnya, la haula wala quwata illa. Dari pertanyaan orang yang masih duduk di su'aul basirah, apakah bisa untuk menghantarkan orang lain ke makom musyahadah? Tak jawab, ora iso. Yang bisa menghantarkan hanyalah Allah. Mengapa saya jawab seperti ini? Supaya pandangan sampean, persaksian sampean ini murni, tidak membengkokkan sesungguhnya, tidak membengkokkan. Makanya bab sholat iki, Pak, ada yang mengatakan gini, gak apa-apa kita sholat itu seiling sakliyane Gusti Allah, sing penting nglakoni. Lah ngoten ta? Menurut kami, Pak, kami lho ya, iku sama halnya jenengan iki ditemek jangan sampai naik. Ngoten lho niki. Sama halnya seperti itu. Mestinya gini, piye carane sampean iku waktu sholat iku aqimis sholat lidzikri, hanya semata-mata mengingat Tuhan, mengingat aku. Mestinya dikasih solusi ngoten. Endak wis gak apa-apa, sing penting nglakoni, lho ngoten. Makanya kalimat ini kalau saya tanggapi, sama dengan kita itu telah gandoli orang atau tidak menginginkan orang itu meningkat mutu salate. Ngoten. Bapak Ibu, jangankan yang masih di su'aul basirah, sudah sampai ke hakul basirah pun makhluk nggak bisa menolong yang lainnya. Karena apa? Dirinya kan sudah nggak ada. Di hakul basirah kan sudah nggak ada toh, Pak. Wis fana. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak ada bisa menolong sesuatu yang tidak ada? Iki lucu.
Nggih, mohon maaf. Sesungguhnya semua itu yang menolong adalah Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Muhammad dalem Gusti. Sesungguhnya kamu itu hakikate sak temene ora iso, nggak bisa memberikan petunjuk terhadap orang lain, sekalipun orang dekatmu, ahli bait, sahabat, nggak iso. Lah terus sinten sing saged nulung niku? Walakinnallaha yahdi may yasha. Yang bisa menolong hanyalah Allah terhadap hamba yang Allah kehendaki. Berhubung syariate mlaku, maka syafaat atau pertolongan atau hidayah Allah dititipke Kanjeng Nabi. Wis kanggo jenengan kali kula. Sekarang dikembalikan pada umat. Memandang siapanya kamu? Memandang kulitnya atau isinya? Kalau memandang kulitnya mesti beriman Kanjeng Nabi. Kalau mandang isinya berarti Allah. Selanjutnya yang nomor 2, ibadah mahdoh ataupun ghairu mahdoh, apakah bisa dikatakan kholwat? Kholwat iku apa sih Pak? Terjemahane yakfur bitaghut wa yu'min billah. Ati sampean iki ngilangi keakuan diri. Jikalau jenengan ibadah ghairu mahdoh sing tidak murni, kok ati sampean iku mau nggak muncul pengakuan jenengan yang melakukan, justru di dalam hati adalah hakul basirah, Allahnya yang melakukan, berarti yo bisa dan boleh lho, ngoten lho. Jadi kholwat itu tidak harus jenengan kali kula duduk di dalam kamar sendiri atau bagaimana, ndak, bisa itu dilakukan di tengah-tengah tempat ramai. Sebab Gusti Allah yo ning papan sepi, yo ning papan rame. Mekaten. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suwarno dari Sepanjang, asli Madiun. Mau bertanyakan Gus, pertama, apakah kinasih Allah itu orang yang ahli kitab, ahli ibadah, ahli sedekah? Yang kedua, kalau ini kan wablek Gus ketriyen. Nah, kemudian kalau ini rawuh tenggene sesepuh dikai. Ngene lho Le, wong iku oleh nakal tapi kudu tansah eling marang pangeran. Dari salato tanpa kendhat. Lho ini bingung apa niku? Ternyata wit kudu eling tansah eling marang pangeran, sebutan asmane Allah. Terus kan dikir. Terus nek bengi iki lungguh menengo sebutan niku. Nah dalam perjalanan niku kula niki mendel, kemudian kok enten cahaya sing terang, kemudian kula niki ditarik. Pertemuan niku pengen sugih ta. Kula mendel mawon. Akhirnya kula ditarik malih. Kowe pengen sakti ta. Kula mendel mawon. Akhirnya kula ditarik malih dipertemukan mbah-mbah buyut kula sing pun sedo. Kula mendel mawon. Akhirnya kula ditarik malih, di situ enten ora-ora mahsyar sing gemerlapan sing mboten saged diumpamakan di dunia ini. Kula rumangsa ayem, tentrem, bahagia. Kula mboten pengen wangsul. Terus enten pintu. Kuwi ndelok apa? Enten swara niku. Iku pintu surga sing arep awakmu mbok lewat endi ae oleh. Tapi wirung titi wancine wis ndang bali mulih. Ngaten. Pun ngoten mawon Gus. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apakah kekasih Allah itu harus ahli kitab? Itu nek duwe pengertian kaya ngoten niku omong kosong.
Kekasih Allah itu tidak harus secara dohir, fisiknya itu ahli kitab, enggak. Ahli sodakoh ya tidak harus. Ahli apa kuno, wis macam-macam, tidak harus. Kalau kami kutip dari surat Yunus ayat 62-63, Allah iku memberikan ciri kekasih Allah iku ngeten. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Itu cirinya. Rasa khawatir, rasa gelisah dengan apa takdir yang Allah tentukan niku mboten wonten. Lho kok iso? Bagaimana mungkin dia itu ada rasa seperti itu, wong sementara dia tidak ada. Semua itu sing nglakoni Gusti Allah. Bagi dia loh ya, bagi dia sudah tidak ada lain Tuhan kecuali ya Allah kui. Sudah nggak ada yang lain dari sisi maujudnya, dari sisi kudrat, iradah, ilmu, khayat, sama, basar, kalamnya, sudah nggak ada. Bagi dirinya yang berlaku hanya ana Allahnya. Jadi nggih mboten mungkin. Artinya tidak harus para kekasih Allah itu pinter kitab, ndak. Malah sing akeh pinter kita gawe ngapeki wong. Ngerti gawe ngapeki ya men? Digawe bungkus untuk mencari maisah. Digawe bungkus untuk mencari kebutuhan dunia. Muring-muring, ngamuk, ya ngamuk. Oh. Lalu nek sing takut tak jawab. Lah aku jawabnya ya harus dari hati saya. Bila mana itu ada kecocokan di dalam sebuah kitab, itu sebab yang nulis dulu itu dari hatinya. Paham ya? Dari hatinya. Sing jelas ngene. Kebanyakan itu Bapak Ibu kita sebagai manusia ketika saat diletaki Allah ahli kitab itu dibuat untuk mencari satu dunia, kebutuhan dunia. Lah kebutuhan dunia itu apa ya? Mungkin hanya berbentuk materi, enggak, non materi. Contoh saya tak buka nggo kitab rek, biyen yo gak tahu nggo kitab balas yo. Pinten tahun niku, 20 tahun niku ya wis ngaji ya wis awang-awangan. Basa mlebu tahun 2025. Wah, banyak kritikan. Ngaji kok gak ono kitabe. Akhire Gusti Allah merentahake kula kudu nulis kitab awal, kitab akhir. Loh, mulai sejak itu toh akhirnya buka-buka kitab, maca-maca kitab ngeten niki. Iki contoh. Terus ning atiku Pak nyuwun sewu. Ada kepentingan yang Anda tidak tahu umat iki apa? Supaya jenengan iki ngewahno kula. Lho, jos rek nek ngono. Iso maca Quran iso mreteli kitab gampang mana mreteli iki disaweki lak pretel kabeh ya dah. Kedudukan Syekhul Kalamnya itu cocok nyun sewu. Inilah kebanyakan seperti itu. Ujung-ujunge umat iku cekne duweni pujaan menyang aku. Nah, niki kepentingan wis gak cocok. Makanya saya katakan siapapun kita, ahli apapun kita,
tatkala hati belum nur makrifate metu, wis gak ngelokno wong, ngelokno aku dhewe wae. Mesti ana kepentingan. Wis gak iso bener. Lah, Gusti Allah terhadap kekasihnya supaya tidak diketahui oleh orang banyak, ditutupi oleh Gusti Allah kewaliane. Macam-macam carane Allah. Iso uga dia itu dipandang masyarakat orang yang nggak berilmu, orang yang miskin, orang yang wis macam-macam. Itu cara Allah untuk menutupi. Jadi kalau kita melihat di Quran ciri nih kekasih Allah itu, ya tadi yang kusebutkan dalam surah Yunus tadi. Bukan dia ahli karomah sing diunggul-unggulno cerita ning jaba niku lho Pak. Ya. Karomah jos is jelas iku duriyai Rasul, gatel lah. Jengkel aku. Ingat, si Saleh ketika saat dididik dengan ilmu hakikat supaya bisa makrifat menyang Allah, ketika suluk tujuannya itu ke Allah, bukan ke karomah. Bahkan di dalam makalah dikatakan iku gak penting, gak penting. Perkara gak penting bagi si Salik sing cerdas gak digoleki Pak. Mesti mencari hal yang penting. Karena apa? Karena mengingat umurnya kita tidak tahu. Lah gitu toh. Wis iki sing penting. Bapak Ibu rahimakumullah, ana ibadah iku sing gak kenek dikodok ketika saat jenengan teledor. Mboten saged. Tapi ada ibadah yang boleh dikodok dikarenakan kita teledor. Yang nggak boleh dikodok, nggak ketemu sampean golek ning syariat sampai kitab entekno sak lemari gak ketemu. Yuk kitab ning dodo sampean iku akan ketemu ada keterangan, ada ibadah baik di dalam mahdhah murni atau tidak murni nggak bisa dikodok. Ibadah sing ya apa sing dimaksud? Nyawiji. Sampean nyawiji dina iki, kalau ini tidak bisa nyawiji, ketinggalan besok waktu lagi hilang wis. Bagaimana kita akan mengodok? Nek sholat duhur saged Pak sampean kodok, sampean sahuri saiki. Tapi tentang masalah penghadapan terhadap Allah, nyawiji terhadap Allah setiap saat dan waktu, itulah ibadah yang tidak bisa dikodok. Wis gak paham kita kalau di makom am ibadah yang koyok ngono gak paham. Makanya lah nek dipahamno ilmune ojo kakean. Wis kakean cocot mualime malah dilok-ilokno ajaran sesat. Dah wis. Ya wis ra apa-apa ngoten. Nggih. Tasik Ibu ganti. Ada enggak Ibu?
Operator. Karena sing nunggoki dah. Ora nutut iku nutut apa? Iki channel e mboten saged ta niki channel iki. Tak kan sinunggoki. Ngono ku menimben Kang. Ditesi niku namanya cekson. Ya. Gak mung ditawa tok, gak dicekson aja. Nggih Bu, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Asiyah dari Cilacap, Gus. Cilacap. Iya. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Yeah. Matur suwun. Pertanyaannya saya yang nomor 1. Saya di sini orang baru, Gus. Baru lahir apa baru? Maksudnya saya pertama orang baru itu saya awal-awal saya Toriko, Qadiriyah dan Naqsyabandiyah. Masih syariat, Gus. Ngoten nggih. Nggih, selama 22 tahun. Tapi saya belum menemukan Allah, Gus. Ngoten nggih. Mboten mboten tangklet mursite sampean mriko. Kan beliau kan sing bimbing jenengan. Iya. Sing nganter terose. Iya. Ngoten. Iya, enggak diterangkan, cuman di mungkin BA jenengan saja. mboten tangklet. Tah mboten Ya. asal tangklet. Mboten takut. Oh, takut. Lah kok teng mriki mboten takut sampean. Takut niku medekno ngoten tah tiyange. Ya takut aja. Ngoten. Nggih. Ya, selama saya mulai dari 2003, Gus, sampai sekarang. Nah, terus saya ya semacam dipaksa ya sama saya didatangi kiai suruh masuk Toreko Qadiriyah. Nggih. Naqsyabandiyah, ya saya ikutin. Nggih. Tapi saya enggak begitu pas, Gus. Saya mengamalkannya cuman apa ya? Enggak begitu serius lah. Nggih. Iya, terus sampai 20 tahun saya juga enggak begitu serius. Temannya sudah mengamalkan sampai 5.000, 10.000, saya namung di 300 sama 165 tok itu, Gus. Lah yang ngamalaken 6.000 sudah tembus dereng. Dereng. Oh, ngoten. Suami saya sudah sampai gitu, tapi sampai sekarang belum menemukan Allah. Ngoten nggih. Nggih pun napa sing sampean tangkletke? Nggih, ingkang kula tangleti niki kula nggih tiyang awam nggih badan dari di PA sama Gus. Sampai sekarang saya belum di PA, tapi saya ingin mau khulwat. Boleh enggak? Ngoten. Sebelum saya pulang, saya mau khulwat, Gus. Sampean megang HP mboten? Megang? Enggak ada nomor kula? Tidak. Oh, tidak. Ya wis mungkin njaluk kanca-kanca nomor kula, sampean WA kula nyuwun beat, ngoten ya. Mengke kula kirimi link, mengke dalu beat. Nggih. Beat ning HP niku. Nggih. Nggih mengke. Oh, nggih, nggih. Nggih. Nggih, nomane. Terus saya mau nanyakan
pribadi saya, Dos. Kalau orang awam itu kan boleh mendoakan anak-anak dan saudara dan keluarga semuanya. Nggih. Kita setiap hari juga mendoakan. Kalau miturut Gus itu boleh enggak? Ngoten nggih. Nggih. Sampun Iya, apa mana wonten ya? melih. Ya wis tak jawab langsung gak ambek mikir sampean ya. Ya. Ngeten Bu. Gusti Allah iku Ya. ketika saat hambanya ditaruh di dalam makom, sing makom itu ketiadaan selain Allah, itu wonten macam kalih. Nggih. Sampai pun tertuju teng kula. Saya mengatakan hamba Allah yang sudah Allah tarik di singgasana Allah itu wonten macam kali dalam hal doa. Nggih. Setunggal belawas gak gelem, mboten angsal. Yang nomor pertama, sampean kok nderek pundi terserah. Nggih. Mengapa dan apa alasannya beliau itu tidak mau berdoa? Karena tidak punya alasan untuk berdoa. Mengapa enggak ada alasan? Semua apapun itu beliau itu ngikuti nopo trosin jenengan Gusti. Lho ngoten. Itu namanya tawakal. Iya, iya. Dia itu duduk di tawakal murni, tidak mau kecampuran hukum syariat. Karena ingin menjaga kemurnian tauhidnya. Iya. Itu ada yang seperti itu. Ya, Gus. Sehingga ketika kenduren diundang tonggoni, Iya. mboten purun. Mboten purun. Mboten purun. Mboten purun maksudnya mboten purun dheweke iku mang ndonga. Nek kendurene nggih Purun. purun. Dapat berkat, Gus. Ya nggih to, ngoten. Kadang-kadang ngoten niku. Pendapat yang kedua wonten golongan sing di situ itu kolaborasi antara hukum syariat dengan hukum hakikat. Karena situasi. Karena situasinya itu di tengah masyarakat syariat yang harus berdoa, beliau berdoa. Tapi Ya. doa itu tidak diartikan meminta. Boten. Doa itu diartikan beliau itu hadir. Hadir ya. Hadir. Hadir itu menghadap. Cirinya napa? Ketika lesannya berdoa Allahumma, artinya duduk di tajalli. Karena keterpaksaan situasi. Iya, Gus. Akhirnya dia bisa seperti itu. Sehingga ketika dia itu berdoa memohon kepada Allah secara syariat terkait terhadap anak, istri atau pengikut-pengikutnya, Iya. hatinya itu ada di tajalli di Ya, situ. Gus, ya. Wis sampean nderek teng pundi monggo sak kersa. Nggih. Ini derek tajali, Gus. Dalem Derek yang tajali, Gus. nderek tajalli nggih. Nggih niku kesempurnaan sebuah Islam itu ada di situ. Sebetulnya Pak, antara syariat dengan hakikat niki saling mengisi. Sebetulnya gitu. Iya. Mboten bertentangan. Dikatakan bertentangan itu karena kita belum cukup untuk mengenal apa di dalam kemakrifatan itu. Sama dengan gini. Oke. Kita sebagai Pak Tani menanam biji kacang tanpa kulit, hanya isi ya. Toh nanti pada akhirnya kalau sudah tumbuh dan berbuah ada kulit baru. Jadi kacang yang ada di tanah itu akan otomatis dikasih Allah
kulit duren yang ngono sing ana ndukur gitu. Gak wah langsung durene isine mboten, mesti ada kulitnya. Sebetulnya itu saling mengisi. Ini jikalau paham. Makanya ini gara-gara bertentangan itu antarane wong syariat gak ngerteni hukum hakikat, antara wong hakikat belum sempurna ma'rifati mesti ngoten. Gegeran. Istilah banyu dengan air mekaten. Banyu dengan minyak. Lho ngono mang cek ngerti jenengan ngantuk apa gak ngoten lho Pak. Nggih, apalagi Bu? Cukup Pak? Ya kita kan mau ikut hakikat Gus ya. Nggih. Nggih, itu ya saya minta bimbingannya dan selanjutnya itu bagaimana saya pengamalnya dan bagaimana saya di masyarakat. Kat biyen Pak Bu, nek hukum hakikat kula sampekno wis kat biyen jenengan kadang buka YouTube ngoten mawon. Atau ngeten mawon Bu. Ramadan sampean teng pundi? Insyaallah badhe mriki malih Gus. Lah iya to ya. Ramadan sesuk tak mulai dari tauhid dasar sampai mentoke tauhid ngoten lho ya. Ya. Niku biar sampean cetha ngoten ya. Iya. Nggih. Sampun? Sampun Gus. Nggih pun. Pun ibuke yang lain ada enggak? Pengennya sih lagi ya. Tapi nggak apa-apa Gus, matur suwun sangat Gus. Nggih. Terima kasih, semoga Gus selalu sehat, Nggih. bermanfaat, barokah sedayonipun. Amin. Dari saya minta maaf banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wong kuwendel ngono lho, jarine gak wani lho. Mungkin Ibu ada lagi? Cukup? Bapak masih ada enggak? Oh nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Rama Yai Muhlason Rosid ingkang kawula mulyakaken. Kawula saking Tulungagung, Gus. Nggih. Dumugi ngriki kalih yuga kula setri. Inggih tasik pemula. Nggih. Badhe nyuwun kholwat khusus. Ngaten napa nggih, Gus? Saged ngaten. Terus ingkang kula badhe Sampun BA dereng? dereng. WA engko teng kula. Kados ibuke wau, nggih. Nggih. Kholwat teng pundi? Teng griya napa teng mriki? Wonten ngriki kula dugi ngriki sampun kala Rebu. Oh nggih. Nggih, Ingkang kula jenengan badhe tangkletaken napa niku jabang bayi wonten alam kandungan nika badhe lair ngalam donya sumerep dalanipun nggih Gus. nggih. Nanging kula menika sampun yuswa kathah sampun diambang pintu kematian, kula kok dereng sumerep dalanipun waktu dhateng rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Kula nyuwun dipun pahamaken, Nggih. dipun jelasaken. Dalane pati. Nggih, dalane pati Nggih. waktu dhateng rahmatipun Allah. Ngaten. Bukan dalane bayi to. Dalane pati kan Dalane wau pati. sampean. Sakniki kula sampun diambang Nggih. pintu kematian dereng sumerep. Nggih, nggih. Dalanipun inggih. Kula Nggih. nyuwun dijelasaken, dipahamaken. Menawi sampun paham leres saged ngraosaken uripe ayem Nggih. tur aman, saged ngraosaken dununing rasa tandha yen iman. Ngaten apa leres, Gus? Pun Menawi ngoten. mboten leres kawula nyuwun dipun leresaken. Nggih. Sebab kula pun sepuh. Nggih. Sampun? Sampun? Menawi wonten kelepatan kawula Nggih. nyuwun ngapunten
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki mang dina napa, Pak? Ono jadwal lintu mboten nggih? Supe kula. Kaya enang pare, iya ta? Mboten pun sampai buka mungkin nanggone surat Al-Ahzab ayat 21 Bu niku sampai hayati isine ngeten. Di situ ada 3 kategori. Pertama adalah liman kana yarjullaha, yang kedua adalah wal yaumal akhirah, yang ketiga wa dzakarallaha katsiran. Menawi jenengan mencari dalane pati ada di situ. Pertama, hati sampean harus ada keinginan untuk bertemu Allah. Udah jenengan karena sudah kesini berarti wis ono keinginan. Kalau sudah ada keinginan, maka lakukanlah pembuktian untuk menemuinya. Mboten susah Gusti Allah temonani. Mboten kados jenengan iki madosi dhuwit sing ana nisor bantal. Mboten. Sebab apa? Sebab Gusti Allah niku mboten adoh teko jenengan. Cuman dikatakan angel karena tidak tahu kunci. Kalimat pertama tadi sudah ada, oke. Kalimat kedua wal yaumal akhirah, Gusti Allah iku ning ndi? Nek miturut ayat itu sebutannya adalah wal yaumal akhirah. Iku artine wujuding Gusti Allah itu ada di dalam dan di luar jenengan. Ya wis, kuncinya apa untuk bisa bertemu di situ? Nah, yang nomor 3 di situ adalah dikatakan wa dzakarallaha katsiran. Zikir iku terus menerus sampai lakoni ning ati. Zikir sing pundi sing dijadikan sebagai kunci sehingga bisa bertemu Allah baik di dalam maupun di luar. Gini ki sing kula sebut sirul asrar. Niku sampean gue coy. Sebab di tingkatan su'aul basirah dzikir tersebut ada proses namanya nafi isbat. Maksudnya meniadakan keakuan sampean sebagai makhluk yang wujud. Nek iku wis tiada, maka otomatis akan muncul wujud sejati ning Gusti, yaiku urip ning awak sampean dalam hal ngelakoni nopo mawon. Wonten mriku niki kuncine. Pun jelas kalau kinten jenengan kali kula mung tinggal gelem berangkat apa ora ngoten. Berhubung jenengan wau pun ngakoni apa jenenge umur sudah tua, nggak ada alasan jenengan untuk tidak lekas ngelampai. Ya ngelampai niki lah Pak disebut kholwat. Pun ngoten mawon. Al-Fatihah.